Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin. Kita akan lanjutkan, dan sebelumnya saya akan absensi di antara kalian. Mungkin hari-hari ini kita boleh melihat ada beberapa rekan kita yang sedang dalam keadaan sakit. Satu mungkin pimpin dalam doa. Awan, pimpin doa. Berdiri. Yuk, berdiri semuanya. Yuk. Ya, silakan duduk. Ya, KD yang akan kita pelajari adalah mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Dan yang kedua adalah mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh secara dewasa. Dan menganalisis ciri pribadi kalian yang terus bertumbuh secara fisik. Dan yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan ciri pribadi yang terus menjadi dewasa. Mungkin ada kalian yang bertanya, Pak, apa sih tujuannya pembelajaran pada siang hari ini? Yang pertama, tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan bahwa kedewasaan fisik itu harus diikuti dengan kedewasaan secara emosi. Dan mampu menjelaskan ada beberapa karakter seseorang yang sudah mulai dewasa, menunjukkan kematangannya secara dewasa, dan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri. Buka Alkitabnya coba, yang bawa Alkitab dan mungkin di HP di dalam Lukas pasal 2, tolong dibuka. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, dia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh manusia. Saya bertanya sebelumnya, suka tidak kalau kalian semakin dewasa itu banyak orang yang suka? Kalau itu, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ingin bukan hanya tambah tetap usia di sekolah SMP, sekolah menengah pertama, tapi ingin sekalian usianya semakin bertambah dewasa dan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi berikutnya. Tuliskan pemahaman kalian mengenai kata bertumbuh dan dewasa. Yang kedua, coba amati, adakah perbedaan antara ketika kalian waktu masih di SMP dengan ketika kalian sudah masuk di SMK sini? Secara fisik mungkin kamu semakin apa dibandingkan dengan yang kemarin? Coba 5 menit dari sekarang. Ya, kira-kira perbedaan apa yang kalian boleh lihat dan rasakan ketika kalian di SMK dibandingkan dengan kemarin ketika kalian kelas 9? Pak, kira-kira mungkin bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, terus apa? Hah? Iya, bertambahnya gigi. Ya, gigimu bertambah benar? Enggak. Masa? Nah, bertambahnya berat badan. Nah, ada banyak perubahan yang terjadi, bahkan mungkin Mas sama ini yang sudah berkumis ini, Mas Awam. Ya, dulu belum berkumis, sekarang sudah mulai berkumis, mulai ada tumbuh. Iya, bulu. Nah, itu kelihatan ya. Ya, itu adalah ciri-ciri orang semakin menginjak dewasa secara fisik. Nah, Ella, ini siapa nih? Orang-orang yang sedih ya, kok? Sedih. Kamu kemarin katanya baru diputus teman, ya? Orang yang sedih, coba gimana wajahnya kalian? Coba, maskernya dibuka. Maskernya dibuka. Ya? Ya, kok kurang sedih tuh. Orang yang sedih coba. Nah, kok kurang sedih gitu ya? Coba yang lain. Orang yang susah. Masa
nggak bisa kayak kemarin loh. Ya, orang yang lagi marah bosan, itu kan sampai kalau apa matanya tuh ekspresinya sudah bahkan mungkin mukanya merah padam, ya, karena apa saking marahnya. Nah, itu adalah ekspresi orang yang sedang meluapkan emosinya ketika dia sedang marah, sedang nangis, bahkan mungkin sedang senang, susah, ada. Nah, kedewasaan yang benar itu sebenarnya seperti apa toh? Coba dibuka bukunya. Juga coba. Kedewasaan yang benar itu berani bertanggung jawab. Jadi berani bertanggung jawab. Orang yang sudah dewasa, dia berani bertanggung jawab. Apapun yang diambil, langkah apapun yang diambil keputusan, dia akan berani bertanggung jawab. Yang kedua apa? Jujur. Jadi artinya bahwa menjadi dewasa itu artinya kita dituntut untuk bertanggung jawab. Kalian mau nggak bertanggung jawab dengan apa yang kalian kerjakan lakukan? Hah? Mau nggak? Seorang yang sudah dewasa dia bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Dia fokus, dia tidak main-main. Sebagai seorang pelajar dia juga nggak main-main dalam sekolah dan mampu membuat keputusan sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang tua. Itu adalah dewasa, bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kita harus fokus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam. Nah, contohnya ada beberapa contoh dewasa. Yang pertama secara fisik yang tadi kalian sebutkan kan ya. Dan yang kedua secara berpikir atau intelektual, cara berpikir, emosi, sosial dan moral. Yang pertama saya ambil dewasa secara fisik. Tadi saya suruh amati, ada yang mungkin tumbuh kumisnya mulai atau mungkin yang lain, ya ada beberapa perubahan tinggi badan, berat badan, bahkan kalau kalian lihat di buku di situ dikatakan dewasa dalam aspek fisik adalah bahkan di sana dia seksual pada laki-laki maupun perempuan itu mulai bertumbuh. Dalam aspek fisik ternyata ada dorongan seksual yang juga harus diperhatikan dan dikendalikan. Semakin dewasa ada banyak cobaan, ada banyak godaan. Tapi kalau kalian dewasa, benar-benar dewasa di dalam Tuhan dan kalian tahu tadi dewasa itu seperti apa, harusnya kita bertanggung jawab dan kita berani harus membayar harga. Emosi. Ya, dewasa secara emosional menunjuk pada kesempurnaan menyatakan emosi, baik positif maupun negatif, dengan alasan yang tepat dalam situasi yang tepat dan terhadap orang lain secara tepat. Contoh, kalian masih ingat cerita di dalam kitab Daniel tentang Sadrak, Mesak dan Abednego? Ya, di mana pada waktu itu Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar untuk apa? Ia menyembah patung buatan siapa tubuh kami dia apa? Tidak mau kan? Dan dia berpikir dia tidak mau makan makanan yang disembahkan kepada Raja Baal, tapi dia apa? Justru dia berpikir makan makanan yang sederhana, sayur-sayuran dan minum air putih. Tapi justru dia memiliki kekuatan yang kuat, kesehatannya juga lebih baik dibandingkan anak-anak zaman pada waktu itu. Kenapa? Karena dia mengandalkan emosinya, dia bisa mengontrol emosinya dengan baik, tidak seperti yang lain. Seorang yang dewasa di dalam Tuhan, dia dewasa dalam aspek sosial, dia dapat dengan baik dan benar mampu menempatkan diri di mana kita berada. Kalian berada saat ini berada di sekolah, dan juga harus menempatkan diri bersama dengan yang lain. Hidup bermanfaat bagi sama dimanapun kalian berada. Jadi sebagai makhluk sosial kalian harus bersosial dengan yang lain. Dewasa dalam aspek moral meliputi berpedoman mengenai apa yang baik dan yang benar untuk dilakukan pada orang lain.
dan rela mau nggak kita rela berkorban? Coba lihat, ada gambar kalau di buku itu seorang anak yang memberi sedekah pada orang lain, seorang tua. Nah, itu adalah satu contoh yang harus kita kerjakan juga. Nah, secara moral menjadi teladan dalam kasih. Sebagaimana firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala keberadaan dirimu. Sesama seperti itu. Yang terakhir adalah aspek spiritual. Aspek spiritual adalah hubungan yang terjalin mesra dengan Allah Sang Bapa kita orang percaya. Nah, kalian ini masalahnya. Kalian punya hubungan yang baik dengan Bapak kalian. Nah, contoh aja saya sederhana begini. Kalian punya hubungan yang baik dengan Bapak Ibu kalian secara jasmani? Pasti saya yakin kalian punya hubungan yang baik dengan Bapak dan Ibu kalian. Terus bagaimana dengan Bapak Surgawi? Punya hubungan yang dekat? Sehingga kita bisa memanggil Bapak, Bapakku, Babeku, Ayahku. Terus, nah kalau kita hubungan kita dengan Bapak kita dekat, dengan Bapak kandung saja kita dekat, apa itu? Ya, nah itu adalah aspek spiritual. Kami yakin dan percaya bahwa kalau kita menjadi anak yang menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, saya yakin Tuhan akan menyertai kalian semuanya. Amin. Nah, tema pelajaran yang mengajak setiap kita untuk bertumbuh menjadi berhikmat. Jadi bukan hanya secara tubuh jasmani kita bertumbuh semakin dewasa, semakin tinggi, gede, bukan. Tetapi kalian didorong untuk hidup dekat kepada Tuhan dan tekun mempelajari hikmat daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh menjadi orang yang rendah hati dan penuh dengan hikmat, sehingga kalian sanggup menentukan pilihan yang benar dan yang tepat di dalam hidup kalian. Jangan sampai salah di dalam melangkah. Jangan sampai salah di dalam setiap mengambil setiap keputusan. Jadi harapan dan doa saya buat kalian semua, jadilah seorang yang terus berkembang. Seiring usia kalian menuju kedewasaan yang ditandai dengan kebijaksanaan dalam sikap, pemikiran, dan sosial serta spiritual. Jadi dewasa dan berpikir adalah pilihan. Sebab apa? Sebab tidak setiap orang dewasa disertai dengan sikap, perilaku, dan pemikiran yang bijak. Siang hari ini pembelajaran tentang bertumbuh, dewasa, dan berhikmat saya akhiri sampai di sini. Nah, salah seorang mungkin bisa berdoa buat pengakhir daripada pertemuan kali ini. Ya, berdiri. Duduk aja, tidak apa-apa dah, duduk aja. Ya. Amin. Sampai selamat siang, sampai ketemu di waktu yang